Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nantinya? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada 7 peristiwa kelahiran yang ajaib yang termuat di dalam kitab suci, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. 7 peristiwa kelahiran yang ajaib ini memperlihatkan sebagai sebuah peristiwa yang berahmat, di mana rahmat keselamatan Allah turun kepada umat manusia pilihannya yang dicintainya. Sebagaimana 7 peristiwa itu berpuncak kepada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai peristiwa yang ke-7. Suatu angka kesempurnaan dan merupakan rancangan besar dari Allah. Yang pertama, kelahiran dari Ishak, di mana menurut kacamata manusia tidak mungkin bagi Sarah untuk bisa memiliki anak karena usianya sudah 91 tahun. Namun sebagaimana janji Allah kepada Abraham dan Sarah bahwa keturunannya akan datang dari mereka, maka kelahirannya sungguh ajaib. Yang kedua adalah kelahiran Esau dan Yakub. Demikian pula Rahel, istri Ishak. Sebenarnya sel telurnya tidak bisa memproduksi atau melahirkan seorang anak. Sel telurnya tidak produktif. Namun tangan Allah menyertainya, sehingga Rahel bisa melahirkan Esau dan Yakub. Yang ketiga adalah kelahiran Yusuf. Demikian pula bagi Rahel, istri dari Yakub, adalah hal yang tidak mungkin, sebab sel telurnya juga tidak produktif. Lalu yang keempat adalah Simson, kelahiran Simson. Manoak mengetahui bahwa istrinya tidak mungkin bisa melahirkan anak. Namun Simson terlahir oleh karena Allah menyertainya. Dan yang kelima adalah kelahiran dari Nabi Samuel, di mana Hana, istri dari Elkana, juga demikian.
bahwa dia sudah terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan sampai usia tuanya, tetapi tidak juga memiliki seorang anak. Namun oleh karena Allah ingin menunjukkan rahmat kuasa-Nya, di mana Nabi Samuel akan menjadi alat untuk menunjuk Raja Daud, maka keselamatan datang dari Allah sehingga Hana mengandung dan melahirkan Nabi Samuel. Dan yang keenam adalah kelahiran Yohanes Pembaptis, suatu keajaiban pula, di mana Elisabet yang berusia 70 tahun tidak mungkin seharusnya memiliki seorang anak. Namun Allah ingin memperlihatkan bahwa tiada yang mustahil baginya. Allah yang maha tinggi senantiasa demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia turun tangan untuk senantiasa agar karya keselamatannya terjadi. Dan yang terakhir kita tahu sendiri, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kelahirannya yang ajaib dari seorang perawan Maria, terlahirlah Sang Juru Selamat. Dan saudara-saudari yang terkasih, rancangan besar Allah adalah rancangan kebahagiaan umat manusia. Tentunya itu bagi yang senantiasa percaya kepada Dia, terus-menerus di dalam dirinya, imannya berseru kepada Allah. Kebahagiaan manusia menjadi sasaran atau rancangan Allah sendiri, tujuan Allah, di mana kebahagiaan dari manusia itu juga menjadi standar bagi Allah. Sehingga nyatalah kita pun sesungguhnya akan mengalami kebahagiaan pula apabila kita menantikan doa-doa yang kita panjatkan terus-menerus dan itu dikabulkan oleh Tuhan. Rasanya adalah kebahagiaan. Itulah rasa yang sama dinantikan oleh setiap orang ketika mereka meminta dan meminta kepada Allah yang maha tinggi. Namun seruan itu mungkin membutuhkan penantian yang cukup lama. Tetapi ketika itu semua dikabulkan, maka nyatalah sukacita dan kebahagiaan itu terjadi. Dengan demikian, penantian kita pun akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan keselamatan kelak kita pun memasuki kerajaan surga merupakan tujuan kebahagiaan kita semua. Apabila kita senantiasa tetap percaya kepada Allah yang maha tinggi, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia, kepercayaan dan iman kita itu akan nyata membawa kebahagiaan kepada kita semua hingga di dalam kerajaan surga.